Pria itu menyeruput kopi dengan tenang. Ia mengira semua baik-baik saja. Padahal di dapur, istrinya berdiri terlalu dekat dengan seorang pemuda yang memanggilnya Mama. Aslan, jangan kayak gini. Nanti ayah kamu marah. Dia lagi nonton TV. Pemuda yang baru kembali setelah lama pergi. Pemuda yang baru beberapa hari tinggal di rumahnya lagi. Namun, sudah membuat perempuan bernama Arum itu kewalahan karena tingkahnya yang seringkali sulit ditebak. Maaf, kaget ya? Aku cuma mau pasangin apron. Takut baju kamu kotor. Harusnya kamu bilang dulu, Aslan. Aku kaget loh. Nanti ayah kamu marah. Dia lagi nonton TV. Arum berusaha menjelaskan kepada pemuda itu bahwa apa yang ia lakukan salah. Tapi Aslan sama sekali tidak peduli. Ia justru semakin mendekat, seakan semua ini adalah hal yang wajar. Sementara itu, Roni tetap santai di ruang TV. Tatapannya tenang, seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ini bermula dari kejadian 15 tahun lalu. Ketika Roni masih muda, namun ia sudah menjadi pria sukses. CEO dari perusahaannya sendiri. Kala itu hidup Roni begitu sempurna. Istri cantik, rumah besar, dan perusahaan yang terus berkembang. Lalu pada suatu hari, Roni mendengar kabar bahwa salah satu karyawannya sudah 3 hari tidak masuk kerja karena sakit. Entah kenapa, saat itu Roni ingin melihat langsung kondisinya. Ia pun mengendarai mobilnya masuk ke gang sempit dengan tujuan menjenguk karyawan itu. Selamat sore. Apakah benar ini kediaman Bapak Rahmat? Saya Roni. Oh iya, selamat datang Pak Roni. Silakan masuk. Roni pun masuk ke rumah sederhana itu. Di dalam, ia melihat Rahmat sedang berbaring. Namun, bukan itu yang menjadi pusat perhatiannya, melainkan Ningsih. Istri Rahmat itu begitu perhatian merawat suaminya, membuat Roni kagum. Apalagi Ningsih terlihat sangat cantik di matanya, membuat Roni tak bisa berpaling. Terima kasih banyak ya Pak. Kapan-kapan boleh nggak saya main lagi ke sini? Boleh aja, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Ningsih tertegun. Ia heran melihat sikap Roni yang terasa aneh. Caranya memandang membuat Ningsih merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Di sisi lain, pertemuan itu benar-benar mengubah hidup Roni. Malam itu ia tidak bisa tidur. Wajah Ningsih terus muncul dalam pikirannya, hingga ia mulai mengabaikan istrinya sendiri. Keesokan harinya, ketika Rahmat sudah kembali bekerja, Roni justru menggunakan kesempatan itu untuk kembali menemui Ningsih di kediamannya. Ini vitamin untuk daya tahan tubuh. Kamu harus jaga kesehatan. Terima kasih banyak Pak Roni. Maaf merepotkan. Berbagai alasan ia ciptakan. Tujuannya hanya satu, ingin bertemu perempuan yang sejak kemarin membuatnya tidak bisa tidur karena terus memikirkannya. Ningsih merasa takut dan canggung dengan kehadiran Roni. Dia ingin sekali menyuruhnya pergi, atau setidaknya menghindar. Tapi sebagai istri karyawan, dia merasa tidak bisa berbuat kasar. Sementara itu, Roni terus membisikkan kata-kata rayuan, menanyakan keadaan hatinya, dan mengomentari penampilannya. Setiap kata yang diucapkannya membuat Ningsih semakin tidak tenang. Sore harinya, ketika Rahmat baru saja pulang kerja, Ningsih langsung menceritakan apa yang terjadi. Ia menyampaikan semuanya dengan jujur, bagaimana Roni datang lagi ke rumah dan bersikap tidak pantas. Rahmat mendengarkan dengan wajah yang semakin tegang. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh atasannya itu. Tanpa banyak bicara, Rahmat segera kembali menuju kantornya. Setibanya di sana, ia langsung menerobos masuk ke ruangan kerja Roni. Melakukan ini.
Begitu melihatnya, Rahmat mendekat dan tanpa peringatan langsung memukuli atasannya itu. Beberapa satpam akhirnya datang dan mengamankan Rahmat. Ia diseret keluar kantor. Tidak lama kemudian, polisi datang dan membawa Rahmat ke polsek untuk dimintai keterangan. Membuat pria itu harus mendekam di balik jeruji besi. Aku akan keluar dari sini. Sejak Rahmat ditangkap, Roni sering datang menjenguknya di sel tahanan. Ia selalu berusaha bertemu dan berbicara empat mata. Tujuannya hanya satu, memprovokasi dan memfitnah. Roni mengatakan bahwa ia masih sering datang ke kontrakan Ningsih. Ia bahkan mengaku bahwa Ningsih sudah menerima kehadirannya dan mulai dekat dengannya. Semua itu hanya kebohongan yang ia buat sendiri. Namun ia menyampaikannya dengan sangat meyakinkan agar Rahmat membenci Ningsih dan meninggalkannya. Kasihan sekali istrimu di luar sana, sendirian. Apa dia akan menunggu? Tutup mulutmu. Kasihan sekali kamu, Rahmat. Istrimu pasti kesepian. Diam. Aku akan keluar dari sini. Ningsih mulai nyaman sama saya. Roni terus memanipulasi pikiran Rahmat, membuat pria itu percaya bahwa istrinya telah berkhianat. Dua bulan kemudian, Rahmat akhirnya bebas setelah Roni dengan sengaja mencabut laporannya. Namun saat ia pulang, Ningsih mengatakan sesuatu yang membuat ia terkejut. Aku hamil. Mendengar itu, Rahmat langsung menuduh istrinya berselingkuh. Sebab ia teringat semua ucapan Roni yang memfitnah istrinya. Ningsih terkejut dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ia membantah sekuat yang ia bisa. Ia mengatakan bahwa dialah yang berusaha membujuk Roni agar mencabut laporan, agar Rahmat bisa pulang. Namun Rahmat tidak mau mendengar. Ia justru menatap istrinya dengan penuh kecurigaan. Rahmat merasa martabatnya sudah dirusak. Ia yakin istrinya sudah ternoda. Ia menolak semua penjelasan Ningsih, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan. Akhirnya, dalam keadaan penuh emosi, Rahmat memutuskan untuk menceraikan Ningsih. Ia pergi begitu saja, meninggalkan perempuan yang selama ini setia mendampinginya. Ningsih hanya bisa menangis, memegangi perutnya yang masih lemah karena kehamilan muda. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa semuanya hancur begitu cepat. Sejak Rahmat pergi, Roni semakin sering datang ke rumah Ningsih. Ia menunjukkan perhatian, seolah ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rahmat. Ia bahkan mengatakan, Rahmat bukan pria baik. Aku gak tega lihat kamu sendirian. Ningsih yang sedang hamil muda, yang masih terluka dan bingung, hanya memikirkan satu hal. Anaknya tidak boleh lahir tanpa ayah. Akhirnya ia menerima kehadiran Roni, namun dengan satu syarat, yaitu Roni harus menikahinya secepatnya. Roni menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Ia menceraikan istrinya dan segera menikahi Ningsih. Setelah menikah, Roni membawa Ningsih ke rumah barunya yang besar. Semua kebutuhan Ningsih terpenuhi. Rumah mewah, mobil mewah, dan fasilitas yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun ada satu hal yang terus menghantui pikiran Ningsih. Ia belum berani mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. 2 minggu kemudian, saat makan malam, Ningsih akhirnya mengumpulkan keberanian. Dengan suara keras, karena takut dimarahi, ia berkata, Mas, aku hamil. Serius? Akhirnya aku bakal jadi ayah. di luar dugaan,
Roni justru sangat antusias. Ia tersenyum lebar dan langsung memeluk Ningsih. Ia sama sekali tidak curiga kalau itu bukan anaknya. Sebab ia terlalu bahagia karena setelah bertahun-tahun menikah dengan istri pertamanya, ia tidak pernah dikaruniai anak. Tapi kini ia merasa doanya terjawab. Ningsih hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Ia merasa lega karena Roni tidak curiga. Bahkan karena terlalu bahagia, Roni sama sekali tidak memikirkan usia kehamilan Ningsih. Yang ada di kepalanya hanya keinginan untuk segera melihat anak itu lahir ke dunia. Beberapa bulan kemudian, Ningsih melahirkan 2 bayi kembar laki-laki. Roni sangat senang saat mendengar kabar kelahiran itu. Namun, kebahagiaan itu langsung hilang ketika dokter menyampaikan Salah satu anak Bapak tidak memiliki kaki yang lengkap. Kaki kirinya buntung. Saya tidak mau anak cacat. Mas, jangan bicara begitu. Dia tetap anak kita. Roni memandang bayi itu dengan wajah kecewa. Ia tidak ingin memiliki anak yang menurutnya tidak sempurna. Tanpa keraguan sedikit pun ia memutuskan, bayi itu harus disingkirkan. Ia menyerahkannya kepada seseorang untuk dibawa pergi, tanpa memikirkan masa depan anaknya sendiri. Ningsih menangis keras, memohon agar bayi itu tetap berada di sisinya. Ia ingin merawat keduanya, tidak peduli bagaimana kondisi mereka. Namun, ia tidak punya kekuatan untuk menentang keputusan suaminya. Ia hanya bisa meratap menyaksikan salah satu anaknya dibawa pergi entah kemana. Tahun demi tahun pun berlalu. Bayi yang tersisa di pelukan Ningsih, ia beri nama Aslan. Ningsih merawat Aslan dengan tangannya sendiri, meskipun ada pembantu di rumah itu. Ia menyuapi, menimang, menyaksikan Aslan belajar berjalan, hingga Aslan tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. 7 tahun berlalu begitu cepat, namun rasa kehilangan terhadap anak kembarnya yang diambil Roni tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, Roni semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kesuksesannya membuatnya semakin sering keluar rumah. Perhatiannya pada keluarga mulai memudar, dan Roni mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang ia miliki. Suatu sore, Roni sedang melihat perkembangan proyek miliknya. Namun, ketika ia sedang duduk di sebuah warung kopi di pinggir jalan, pandangannya tiba-tiba terpaku pada seorang gadis SMA yang sedang berjalan melintasinya. Roni terdiam beberapa detik. Ia terpesona oleh kecantikan gadis itu. Roni berusaha menyapanya, namun gadis bernama Arum itu hanya melirik singkat sebelum berjalan pergi tanpa menjawab. Sikap yang cuek itu membuat Roni semakin penasaran. Hari berikutnya, Roni kembali duduk di tempat yang sama. Arum lewat Adi, dan Roni mencoba menyapanya sekali lagi. Arum pun semakin tidak nyaman. Ketika Roni berkata, "Dek, boleh nggak abang main ke rumah?" Arum tak tahan lagi dan berhenti sebentar. Dengan nada tegas, ia menjawab, "Maaf Pak, saya sudah punya pacar." Roni terdiam. Tatapannya mengikuti langkah Arum yang menjauh. Roni merasa direndahkan dan berjanji dalam hati akan mendapatkan gadis itu. Sejak hari itu, Roni semakin giat mendekati Arum. Ia seakan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap ada kesempatan, ia datang menemui gadis itu. Hujan deras atau panas terik tak lagi jadi halangan. Rumahku deket. Roni selalu mencari alasan untuk berada di dekat Arum. Namun semua usahanya tampak sia-sia. Arum justru semakin bersikap dingin dan menjaga jarak. Setiap kali Roni datang, tatapan Arum datar. Suaranya singkat, dan sikapnya seolah tak peduli pada apapun yang dilakukan Roni. Saya buru-buru.
Roni akhirnya memutuskan untuk mencari tahu di mana rumah Arum. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, ia pun langsung mendatangi orang tua gadis itu. Tanpa basa-basi, Roni mengutarakan niatnya dengan jelas. Ia ingin meminang Arum setelah sang gadis lulus sekolah nanti. Saya sungguh mencintai anak ibu. Saya ingin melamarnya. Kalau Bapak serius, kami restui. Minggu ini Arum juga lulus sekolah. Ibu tiri Arum yang melihat Roni sebagai sosok yang kaya langsung menyetujui pinangan itu tanpa memberitahu atau menanyai pendapat Arum terlebih dahulu. Aku gak mau. Aku udah punya pacar. Jangan bikin malu. Kamu mau hidup susah terus? Pak Roni itu orang kaya. Kamu bakal bahagia sama dia. Dengan terpaksa, Arum akhirnya menyetujui pinangan Roni. Perasaan tertekan dan berat hati membuatnya mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya saat itu juga. Maaf, kita gak bisa terusin hubungan ini. Aku disuruh menikah sama orang lain. Ini apa? Jelaskan. Ningsih murka ketika mengetahui bahwa suaminya memiliki perempuan lain di luar sana. Hatinya tersayat mendengar kabar itu, terlebih karena perempuan yang dipilih suaminya jauh lebih muda. Ia merasa dikhianati dan tak terima jika rumah tangganya yang sudah lama dibangun harus hancur karena godaan sesaat. Namun Roni tetap bersikeras dengan keputusannya. Ia tak peduli pada kemarahan istrinya dan bertekad untuk menikahi Arum meskipun Ningsih menolak keras. Merasa tak berdaya menghadapi kenyataan itu, Ningsih akhirnya mencari jalan lain. Ia mendatangi seorang dukun di sebuah kampung terpencil. Dengan hati kalut, ia menceritakan semuanya tentang suaminya yang tergoda gadis muda dan keinginannya untuk terlihat awet muda agar suaminya tidak berpaling lagi. Dukun itu mendengarkan dengan tenang, lalu menyanggupi permintaan Ningsih dengan satu syarat. Ia harus membayar sejumlah uang, dan jika suatu hari ingin kembali seperti semula, Ningsih wajib datang lagi untuk menjalani ritual. Tanpa pikir panjang, Ningsih setuju. Ia menyerahkan uang yang diminta, lalu menerima ramuan berbentuk jamu yang harus diminum selama 7 hari berturut-turut. Dukun itu berpesan agar Ningsih sabar menunggu hasilnya, karena perubahan akan datang perlahan setelah ramuan habis. Namun sebelum ramuan itu sempat memberi pengaruh apapun, Roni sudah lebih dulu menjatuhkan talak. Keputusan itu datang mendadak dan membuat Ningsih tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap kosong, merasa seluruh perjuangannya sia-sia. Sementara itu, Aslan tak bisa menerima perlakuan orang yang ia anggap ayahnya itu. Dengan amarah dan kekecewaan yang menumpuk, ia menolak tinggal bersama Roni. Aku gak mau ikut ayah. Aku mau sama ibu. Ia memilih pergi bersama ibunya, meninggalkan rumah megah yang selama ini menjadi tempat ia tinggal. Roni akhirnya menikahi Arum, gadis muda yang baru saja lulus dari bangku SMA. Pernikahan mereka berjalan lancar, sementara di sisi lain, Ningsih dan Aslan memulai hidup baru di desa dengan segala kesederhanaan. Ningsih bekerja di sebuah pabrik untuk menghidupi dirinya dan anaknya, sementara Aslan diasuh oleh neneknya saat Ningsih sibuk bekerja. Tahun demi tahun berlalu, 12 tahun kemudian, Aslan tumbuh menjadi pemuda tampan dan cerdas. Sementara itu, Ningsih nyaris tak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wajahnya tetap muda, bahkan tampak lebih segar dibanding ketika masih menikah dengan Roni dulu. Meski banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, Ningsih selalu menjaga jarak. Luka masa lalu membuatnya enggan membuka hati kembali. Ia merasa sudah cukup disakiti, pertama oleh Rahmat, kemudian oleh Roni. Kini, seluruh hidupnya ia curahkan untuk Aslan. Ia bekerja keras tanpa kenal lelah
agar anak semata wayangnya itu bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baginya, melihat Aslan berhasil adalah satu-satunya kebahagiaan yang tersisa. Sementara itu, di kota besar, Arum tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-30 di sebuah hotel mewah. Di sampingnya, duduk Roni yang kini berusia 47 tahun. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Namun, di dalam hati keduanya tersimpan kekosongan. Arum merasa bersalah karena belum juga bisa memberikan keturunan. Sementara Roni mulai merasa hampa karena tak tahu kepada siapa ia akan mewariskan hasil kerja kerasnya selama ini. Dalam kebimbangannya, Roni kemudian teringat pada Aslan, anak kandungnya dari pernikahan terdahulu. Ia menghubungi Ningsih dan mengusulkan agar Aslan tinggal bersamanya di kota. Roni beralasan bahwa Ningsih tidak akan mampu membiayai kuliah Aslan sendirian. Namun, Ningsih menolak tegas. Ia berjanji akan bekerja sekuat tenaga demi pendidikan anaknya, tanpa perlu bergantung pada Roni. Penolakan itu membuat Roni murka. Ia tak bisa menerima bahwa Ningsih menentangnya, apalagi saat dirinya sangat menginginkan kehadiran Aslan. Ia yakin jika Ningsih tidak ada, Aslan pasti tidak punya pilihan lain selain tinggal bersamanya. Dengan pikiran yang gelap, Roni mulai merencanakan sesuatu yang keji. Ia menyuruh 2 orang suruhannya untuk menculik dan melenyapkan Ningsih, agar Aslan tak punya pilihan lain selain ikut tinggal bersamanya. Ambil Aslan. Dia Ningsih, pastikan kalian menemukannya. Bawa dia kemari hidup-hidup. Hari itu Ningsih bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Ia mengambil lembur demi mengumpulkan uang agar Aslan bisa kuliah. Malam sudah larut ketika ia akhirnya melangkah pulang menyusuri jalan sepi. Saat hampir sampai rumah, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Pintu terbuka dan beberapa pria bertubuh tegap menyeretnya masuk sebelum ia sempat melawan. Aslan yang kebetulan melihat kejadian itu berusaha mengejar, namun mobil itu melaju terlalu cepat. Aslan terhenti di tengah jalan, menyaksikan mobil itu menghilang dalam gelap. Hatinya hancur, ia tak tahu kemana ibunya akan dibawa. Sementara itu, di dalam mobil, para penculik memperhatikan Ningsih yang terlihat masih muda dan cantik. Mereka lalu merencanakan membawa wanita itu ke sebuah gudang untuk bersenang-senang di sana. Namun sebelum itu, mereka menghentikan mobil di sebuah bar untuk membeli minuman lebih dulu. Saat mobil berhenti dan pintu terbuka, Ningsih melihat kesempatan tipis untuk melarikan diri. Ia berontak dan keluar dari dalam mobil, lalu berlari sekuat tenaga. Sambil menahan rasa panik, ia meminta tolong kepada seorang pemuda yang kebetulan lewat. Ia mengatakan kalau ia baru saja diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Tanpa ragu, pemuda itu langsung menodongkan pistol ke arah orang-orang yang mengejar Ningsih, membuat mereka ketakutan dan segera melarikan diri. Setelah itu, ia menatap Ningsih. Entah kenapa, ia merasakan getaran aneh di hatinya yang tidak bisa ia pahami. Seolah ada ikatan batin antara dirinya dan perempuan itu. Mereka pun berkenalan singkat dan saling menatap dalam jarak yang begitu dekat. Namun, saat pemuda itu memasukkan pistolnya ke kaos kakinya, terlihat salah satu kakinya adalah kaki palsu. Pemuda itu cepat-cepat menutupinya dengan celana panjang karena ia tidak ingin siapapun melihatnya, termasuk Ningsih. Karena sebenarnya, pemuda itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang buronan kelas kakap yang baru beberapa minggu lalu kembali ke Indonesia setelah menjalani operasi mengubah wajah di luar negeri. Itu semua ia lakukan untuk menghindari kejaran aparat yang terus memburunya. Sementara itu,
Ningsih yang tidak menyadari apapun malah mulai merasa tenang berada di dekat pemuda itu. Ia sudah lama tidak ingin dekat dengan laki-laki manapun, namun kehadiran pemuda ini membuat getaran aneh di hatinya yang tak bisa ia mengerti. Di sisi lain, Arum sedang gelisah. Suaminya sudah tidur di kamar, tapi ia justru masih duduk di sofa ruang tamu, menggenggam kedua tangannya sendiri seolah sedang berusaha menenangkan diri. Sebab Roni sudah memberitahunya bahwa Aslan akan datang dalam waktu dekat. Namun Roni tidak menyebut kapan tepatnya, hanya bilang sebentar lagi. Dan itu cukup membuat pikiran Arum tidak bisa tenang sejak siang tadi. Arum tahu betul, Aslan sangat membencinya. Sejak dulu, ia dianggap perusak rumah tangga orang tuanya. Ia tidak bisa membayangkan akan tinggal serumah dengan pemuda yang sejak lama menyimpan dendam padanya. Saat ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan hati, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pelan, tapi jelas. Arum terkejut. Bagaimana mungkin ada yang bisa masuk tanpa sepengetahuan satpam? Atau mungkin salah satu pembantu baru pulang dari luar? Batin Arum. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak semakin keras. Tangannya bergetar ketika ia membuka pintu perlahan, dan saat itu juga matanya langsung terbelalak. Sesosok pemuda berdiri di hadapannya, tanpa senyum, tanpa sapaan, dan hanya menatap Arum dengan ekspresi datar. Arum mengenali wajah itu. Dia Aslan. Arum pernah melihat fotonya di ponsel suaminya, tapi melihatnya secara langsung terasa jauh lebih mendebarkan untuknya. Mereka saling menatap tanpa suara. Udara di antara mereka terasa berat. Tatapan Aslan penuh dendam, sedangkan Arum langsung menyadari satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi mulai malam ini.